Penjara bukan tempat untuk akidah orang yang berakidah selain ahli sunnah, bukan tuh. Dan yang memutuskan itu, yang menandatangani itu, bukan satu dua orang ulama ya nih, yang setuju memenjarakan Ibn Taimiyah dan semuanya ulama-ulama kibar ya nih. Di antara dua saja ini yang sepakat. Cuma mungkin untuk kali ni saya rasa kita yang sesuainya kita fokus kepada Ibn Taimiyah. Kerana apa? Sebab saya tengok dekat Indonesia sekarang ni tengah agak panas berkaitan dengan Ibn Taimiyah ni. Jadi alang-alang dah panas, kita tambah minyak sikit lah kan? Tambah garam ke, tambah gula ke. Saya tengok Habib ada buat beberapa podcast berkaitan dengan Syekh Ibn Taimiyah. Kemudian saya lihat juga Habib mengumumkan bahawa Habib telah khatam beberapa kitab kajian tentang Ibn Taimiyah, antaranya Kashfus Saghir dan lain-lain. Jadi mungkin kita nak tanya beberapa soalan lah, ataupun persoalan berkaitan dengan Syekh Ibn Taimiyah. Jadi tadi Habib ada sebut tentang di hayat Ibn Taimiyah ataupun pada zamannya beliau beberapa kali dipenjara kan, atas beberapa sebab lah. Jadi mungkin setengah orang bila dia dengar penjara ni dia akan cakap okey, Imam Ahmad bin Hanbal pun dipenjara, jadi menjadi lumrah orang yang berada di kebenaran ni dipenjara, dan maknanya mereka menjadikan itu sebagai satu benda yang positif. Jadi soalan saya, adakah mutlak begitu kan, ataupun sebenarnya boleh jadi di penjara itu adalah petanda yang tak baik juga kan. Jadi mungkin Habib boleh jelaskanlah sikit konteks berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ni. Jadi Ustaz Zaman, penjara daripada Syekh Ibn Taimiyah kita tidak boleh samakan dengan penjara yang terjadi kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Karena pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal itu pada saat itu khilafah itu dikuasai oleh Mu'tazilah. Berbeza dengan yang terjadi kepada Syekh Ibn Taimiyah. Syekh Ibn Taimiyah pada saat itu khilafah itu adalah jumhurnya atau majoritinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika Syekh Ibn Taimiyah itu di penjara, jangan Anda kira beliau itu dipenjara karena akidahnya bertentangan. Tidak. Akan tetapi ketika para ulama itu mendengar tentang Ibn Taimiyah, tentang kitab-kitabnya, para ulama itu memanggil Ibn Taimiyah, diberi kesempatan untuk clarification, untuk apa? Untuk menjelaskan sebenarnya apa yang kamu katakan ini apa. Sebab itu kan ada perdebatan antara Syekh Ibn Taimiyah dan Sofiyuddin Al-Hindi pada saat itu. Perdebatan tentang akidah wasitiyah atau yang beliau katakan di dalam beberapa kitabnya itu. Setelah beliau tidak bisa untuk menjawab yang dikatakan oleh Sofiyuddin Al-Hindi, tapi setelah perdebatan beliau tetap berkata, tetap bising pada saat itu sebab untuk dipenjara itu di situ. Bukan karena Ibn Taimiyah itu berakidah sebaliknya. Penjara bukan tempat untuk akidah orang yang berakidah selain ahli sunnah, bukan itu. Penjara adalah tempat orang yang berbuat jenayah. Di antara jenayah adalah ketika seseorang itu berbuat mengganggu keharmonian masyarakat. Mengganggu keharmonian masyarakat. Ya. Karena akidah yang dibawa oleh Syekh Ibn Taimiyah dan akidah yang dibawa oleh muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu akidah sedikit berbahaya, Ustaz. Yakni Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah dari Tajuddin As-Subki, dalam kitab beliau As-Saifus Saqil fi Radd ala Ibn Zafil. Ibn Zafil ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Ibn Taimiyah. Beliau mempunyai kitab Nuniyah. Dalam kitab itu beliau mengatakan bahwasanya ada takfir li ghairi firqatihi, mengkafirkan selain daripada kelompoknya. Akidah-akidah semacam ini yang mudah untuk membid'ahkan, mudah untuk menyalahkan, itu tidak sesuai atau mengganggu keharmonian masyarakat. Akidah-akidah yang tidak sesuai ini setelah diberikan kesempatan untuk berdebat tapi tidak dihormati, akhirnya terjadilah keputusan untuk memenjarakan Syekh Ibn Taimiyah, bukan sekali dua kali. Dan yang memutuskan itu, yang menandatangani itu bukan satu dua orang ulama ya nih. Di antara terkenal itu Ibn Rif'ah. Ibn Rif'ah ini orang alim kabir, Ustaz Zaman. Badruddin Ibn Jama'ah ada alim kabir. Sampai Syekhul Islam Al-Imam Zahid Al-Kautsari menyebutkan beberapa ulama yang setuju memenjarakan Ibn Taimiyah dan semuanya ulama-ulama kibar ya nih. Di antara dua saja ini yang sepakat. Ini sudah bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama biasa ya nih. Jadi pemenjaraan Ibn Taimiyah itu bukan sesuatu yang baik.
Beberapa pengikutnya itu membuat naratif bahwasanya ada hasad kepada Syekh Ibn Taimiyah daripada ulama-ulama itu. Tidak ada hasad itu. Semuanya Ini terbilang bukan politik ya. bukan politik ini masalah ilmu. Ini masalah ilmu, dan Ibn Taimiyah memang bermasalah di dalam akidahnya. Di dalam Saifus Shaqil, tahqiq kala kitab Saifus Shaqil itu yang mentahqiqnya adalah Al-Imam Zaid Al-Kautsari. Di dalam situ beliau itu menukil sebuah dokumen tobatnya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah menulis sendiri, jadi kamu tulis, kamu bertaubat, tulis sendiri. Wal Katib Ibn Taimiyah, Ahmad Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimishqi, ditulis sendiri. Tapi lepas itu balik lagi. Jadi hal-hal itu yang membuatkan hal-hal semacam itu yang membuat Ibn Taimiyah itu di penjara. Ya, ini bukan hanya mukhalafatul akidah, saya tak rasa ya nih. Anda pernah dengar, pernah baca penjara-penjara Islam itu penuh dengan Syiah, penuh dengan Mu'tazilah, penuh dengan Mujasimah? Saya tak rasa semacam itu ya. Meyakini apa ya, akidah itu kan di dalam ya. Jadi orang itu boleh masuk penjara jinayah itu kalau berhubungan dengan af'alul dhahirah. Itu dia bisa untuk dipenjara. Sepaham saya sebagai kajian fikih semacam itu ya. Dan prinsip kita pun di Sunnah wal Jamaah, kita tidak korek-korek akidah Itu orang, dia, kita tidak memuji akidah orang kan. Kenapa kok Ibn Taimiyah dikorek-korek akidahnya? Karena kamu tuh zir. Karena Ibn Taimiyah menyorok-nyorok, mengajari murid-muridnya semacam itu, kemudian gaduh, padahal saya itu dipanggil. Tapi kalau engkau nak meyakini itu untuk kamu dan keluargamu, usah aja. Saya rasa akan dipenjara ya. Engkau berdosa atau apa, tapi sampai penjara tak. Sampai penjara tak. Kasus ini, case ini jauh berbeda dengan apa yang jadi kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal ya. Berbeda. Karena memang Imam Ahmad bin Hambal teguh memegang pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah, berhadapan dengan Mu'tazilah pada saat itu, karena tidak mau khalqul Quran atau case-case yang lain lagi. Sebab itu dipenjara. Beza yang Imam Ahmad bin Hambal dipenjara karena mempertahankan Ahli Sunnah, Ibnu Taimiyah dipenjara karena tidak sesuai dengan Ahli Sunnah setelah diberi kesempatan yang banyak untuk tabayun dan berdoa.